Malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, baru saja saya Kepala BNPB beserta Gubernur Provinsi Bali, ada Bapak Pangdam Udayana, ada Bapak Kajati, baru saja selesai rapat koordinasi untuk menindaklanjuti terjadinya bencana banjir yang mungkin rekan-rekan media juga memberitakan ya dari mulai tadi siang. Ternyata setelah sampai di Provinsi Bali, apa yang sudah diberitakan itu alhamdulillah ya tidak seperti yang dibayangkan. Relatif per malam ini kondisi sudah menurun jauh. Apalagi tadi dari BPWS juga sudah menyampaikan tinggi muka air sungai-sungai yang mengakibatkan banjir ini per malam ini pukul 21.00 sudah kembali normal, ya kembali normal. Kemudian banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi akibat ada fenomena alam gelombang Moresby dan Kevin. Nah, kami sudah berkoordinasi juga dengan BMKG. Beberapa hari ini dapat dipastikan atau diperkirakan curah hujan yang diakibatkan gelombang Moresby Kevin ini sudah tidak ada di Bali karena sudah bergeser ke arah barat. Jadi yang memang harus kita intervensi adalah sekarang justru Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah di 3 provinsi itu untuk segera siap siaga dan melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk di Bali sendiri per malam ini yang meninggal dunia ada 9 orang. Ya, 9 orang yang meninggal dunia, kemudian yang masih hilang ada 6 orang. Tadi dilakukan pencarian tim gabungan dipimpin oleh Basarnas sampai di atas 100 orang lebih. Sampai jam 7 malam itu belum menemukan, ya masih ada 6 orang yang hilang. Tetapi mulai besok pagi jam 7 pagi ini akan mulai dicari lagi sampai betul-betul yang 6 orang masih hilang ini akan ditemukan, ya akan ditemukan. SOP-nya adalah 6 kali 24 jam, tetapi kalaupun 6 kali 24 jam itu belum ditemukan, kita akan cari sampai ketemu. Kemudian banyak bangunan yang rusak, ya nanti datanya ada di Pak Gubernur dari pemerintah daerah. Ya. Tentu saja ini berkembang terus. Memang yang menonjol adalah bukan rumah masyarakat, tetapi yang rusak ratusan itu adalah kios dan ruko-ruko kecil di pasar. Ya ini jumlahnya ada 474 unit. Tapi kalau rumah masyarakat ini tidak banyak. Ya. Kemudian infrastruktur yang lain seperti jalan, ada beberapa yang longsor, jembatan. Ini juga mengalami kerusakan, tetapi tadi kita sepakat bahwa ini mulai hari ini dan besok seterusnya itu akan diperbaiki. Akan dibuat rapat teknis untuk perbaikan. Jadi kita sepakat malam ini mana yang akan diperbaiki oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten, kota, dan provinsi, mana yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat lewat BNPB dan kementerian lembaga terkait. Yang terkait itu kalau BNPB biasanya rumah masyarakat, tapi kalau ada sekolah, ada masjid, berarti kalau sekolah Kementerian Dikdasmen, kalau masjid, pura itu adalah Kementerian Agama, ya begitu. Kemudian unsur yang akan melaksanakan di lapangan ini unsur gabungan TNI Polri, kemudian juga relawan dari kementerian lembaga terkait sudah terbentuk. Untuk dari TNI Polri sendiri terbentuk 4 SSK, 4 satuan setingkat kompi, jadi paling tidak ada 400 sampai 600 orang yang bergerak di lapangan mulai kemarin, malam ini, dan besok. Ini membantu masyarakat melaksanakan pembersihan baik menggunakan tangan, menggunakan alat peralatan ringan sampai dengan alat berat. Dan kami informasikan rekan-rekan media, per malam ini untuk kebutuhan dasar masyarakat terdampak, memang ada ratusan pengungsi tersebar ya di 4 kabupaten. Yang pertama kota, Denpasar, Jembrana, Badung, Gianyar. Itu yang terdampak paling berat, itu ada ratusan pengungsi tersebar. Semuanya tertangani dengan baik. Tentu saja dari pemerintah pusat lewat BNPB juga sudah kita berikan bantuan baik kebutuhan dasar dari masyarakat terdampak, kemudian juga alat peralatan untuk penanggulangan bencana. Tadi Pak Gubernur juga minta tambahan pompa, genset kita dukung.
dan juga untuk rumah masyarakat diganti sebagaimana bencana-bencana di tempat lain. Ya, jadi yang rusak berat diganti rumahnya oleh pemerintah, yang rusak sedang dan rusak ringan dibantu perbaikannya menggunakan dana yang disalurkan dari pemerintah pusat. Artinya semua yang terjadi bencana ini kita akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Apalagi kehadiran kami ke sini tepat itu atas perintah Bapak Presiden Prabowo tadi siang, langsung beliaunya memerintahkan saya, Kepala BNPB dan pejabat terkait untuk secepat mungkin. Arahan beliau yang pertama adalah yakinkan yang masih hilang itu harus betul-betul ditemukan. Yang kedua, yang terdampak masyarakat itu yang ngungsi, jangan sampai kebutuhan dasarnya berkurang dan kerugian masyarakat yang terdampak ini semaksimal mungkin harus dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kementerian lembaga terkait, ya, dan semua juga dalam koridor ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Di sini juga ada Bapak Kajati yang mengawasi semua proses penanganan ini jangan sampai menyimpang dari aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu ya penjelasannya. Saya kira sudah cukup. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Pak Kabat, ini sudah ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana ya? Betul, jadi Pak Gubernur ini malam ini sudah keluar, sudah tanda tangan. Tadi diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan 2 minggu, tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, ya, maka akan diralat menjadi cukup 1 minggu. Sehingga nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana. Seperti itu. Mungkin ini kan masyarakat kalau dengar darurat mungkin takut gitu atau panik ya. Mungkin ada imbauan penjelasan apa sih sebenarnya? Tadi saya sudah jelaskan, darurat ini dalam kapasitas administrasi. Jadi kadang-kadang juga bukan hanya masyarakat, mungkin kepala daerah ya. Mohon maaf ini, sebagian kepala daerah kan baru ini. Mungkin waduh kalau menetapkan status darurat seolah-olah tidak mampu. Tadi kita katakan dalam rapat bahwa darurat ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan menangani seorang pemimpin. Karena terkait bencana itu tidak ada pemimpin sehebat apapun bisa nangani bencana itu secara sendirian. Artinya darurat ini supaya kita berkolaborasi. Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan maksimal dan salah satu persyaratannya adalah pemerintah daerah meminta bantuan. Nah, meminta bantuan itu suratnya ada namanya siaga darurat dan tanggap darurat. Jadi bukan berarti ada darurat situasi yang luar biasa, tidak seperti itu. Tolong rekan-rekan BD juga sampaikan dong. Ya. Malam ini berarti sudah ya? Keluar. Sudah keluar. Status darurat. Darurat itu dalam arti ya itu tadi saya jelaskan bolak-balik ya. Pak, ada berapa jumlah bantuan yang disiapkan pemerintah pusat? Jadi untuk tahap awal tadi itu kalau diuangkan 1 miliar lebih ditambah genset ditambah pompa ya sekitar 5 miliar. Tapi itu kan akan berkembang. Yang kita bawa baru selimut, baru sembako, matras. Tapi baru begitu nyampe, oh genset butuh, oh pompa butuh. Besok ke tempat pengungsi mungkin butuh lagi. Pak, ini bajunya lama nggak ganti, udah basah. Ya berarti butuh baju. Oh pakaian dalamnya butuh pakaian dalam. Ini banyak perempuan, malu ngomong. Ini kan perempuan harus ada pakaian khusus, ada pembalut. Gitu berkembang. Intinya semua kebutuhan masyarakat terdampak kita akan lengkapi. Ya. Pak, kalau untuk potensi titik-titik di Jawa Timur yang harus diatensi di mana Pak? Kan tadi katanya udah itu nanti besok saja. Ini kan Jawa Timur harapannya ini hujan ini harus diprediksi supaya datang di sana tidak seperti di Bali gitu. Jadi kita akan laksanakan OMC seluruh provinsi.